Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha ini merupakan salah satu bentuk perlindungan dari pelaku usaha. Apa sih persaingan itu? Persaingan itu merupakan kompetisi untuk mendapatkan sesuatu tujuan yang sama, di mana itu ada beberapa pelaku, seperti halnya sepak bola di sini, yaitu pada sepak bola ada dua pelaku ataukah ada dua pelaku, dua kubu, yaitu kubu A dan kubu B. Dia memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memenangkan kompetisi tersebut. Maka di situ nanti pasti ada yang namanya gesekan, pasti ada yang namanya perebutan sesuatu. Nah, di situ pasti terdapat yang namanya perselisihan. Nah, perselisihan itu disebut dengan persaingan usaha. Nah, perselisihan itu ada yang positif, ada yang negatif. Positif itu apa? Ketika persaingan itu menimbulkan efek yang bagus. Kalau dia menimbulkan efek yang buruk, akhirnya tukaran dan lain sebagainya, itu nanti juga menjadi persaingan yang tidak sehat, kayak gitu. Sama juga dalam dunia bisnis juga kayak gitu. Jadi banyak sekali pelaku usaha di situ memiliki produk yang sama, dia ingin memperjuangkan produk yang dimilikinya, dan dia ingin memenangkan, sama-sama ingin memenangkan semuanya. Nah, ketika dia itu positif, yaitu ketika dia bersaing dengan secara sehat. Tapi kalau dia negatif, yaitu persaingan yang negatif, dia tidak sehat, seperti halnya menjatuhkan lawan bisnisnya, menjatuhkan harga, memonopoli, dan lain sebagainya. Nah, dalam dunia bisnis, dalam dunia sepak bola, ini saya gambarkan dalam dunia sepak bola ya. Jika ada pelanggaran, pasti dia ada peringatan berupa kartu kuning, kartu merah, dan sebagainya. Sama juga dalam dunia bisnis juga seperti itu. Dalam dunia bisnis itu ketika ada pelanggaran dalam bersaing, itu juga ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Yaitu KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Nah, disinilah ini seperti gambar ini. Ketika dia tidak bisa dilerai, maka ini terjadi negatif, yaitu akan saling tonjok, saling seperti itulah. Jadi terus wasitnya mungkin ada, pengawasnya tidak adil, dan lain sebagainya. Disinilah ini gambaran dari persaingan dalam hal sepak bola. Tapi sama juga dalam dunia bisnis pun juga seperti itu. Kenapa penting? Persaingan usaha itu sangat penting sekali. Persaingan itu sangat penting. Kenapa? Karena apa? Persaingan itu bisa mengubah dunia dan meningkatkan kesejahteraan bagi umat manusia. Buktinya seperti apa? Ketika manusia satu dengan manusia yang lain itu tidak memiliki persaingan, maka dia tidak memiliki greget ataukah memiliki keinginan untuk maju, keinginan untuk mengungguli atau lebih unggul daripada yang lain, itu tidak ada. Maka ketika semua itu keinginan tidak ada, maka kesejahteraan bagi manusia pun juga melambat. Pertumbuhan ataupun persaingan baik dalam segi apapun, khususnya dalam dunia usaha, itu dipengaruhi oleh apa? Yaitu dipengaruhi oleh adanya teknologi. Pelaku usaha memanfaatkan teknologi, terus memanfaatkan produktivitas dari pasar yang berkembang kompetitif, itu dimanfaatkan. Mengapa penting persaingan tadi? Sama seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu persaingan itu memaksa perusahaan untuk menekan biaya menjadi lebih rendah. Karena apa? Ketika perusahaan itu bersaing,
maka dia berlomba-lomba bagaimana ya harga ini biar tetap stabil rendah, biar terjangkau oleh masyarakat dengan kualitas yang lebih tinggi dan sebagainya. Maka itu perusahaan akan selalu berpikir seperti itu. Persaingan memaksa juga perusahaan untuk selalu menciptakan produk baru dan selalu berinovasi. Semisal dulu handphone itu hanya digunakan dulu Nokia ya, yang pertama Nokia itu hanya bisa digunakan telepon dan SMS. Seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia, maka diciptakannya bisa digunakan untuk berselancar internet, untuk video call, untuk WA, Instagram, jual beli pun bisa di HP seperti itu. Maka memaksa perusahaan untuk selalu berinovasi sehingga kebutuhan konsumen itu juga terpenuhi. Di samping itu persaingan itu juga memaksa terciptanya pelayanan yang lebih baik. Karena apa? Pelaku usaha itu berlomba-lomba biar dilirik oleh konsumen. Ketika pelayanan buruk, maka pelaku usaha itu juga tidak akan dilirik oleh konsumen. Yang jelas, seluruh persaingan, alasan kenapa persaingan itu penting, itu untuk menguntungkan yang namanya konsumen. Nah, ketika konsumen itu akan puas, diuntungkan oleh pelaku usaha, maka itulah cita-cita dari pelaku usaha. Jadi akan terwujud keinginan dari pelaku usaha. Sama halnya dengan ini, yang ada di gambar ini yaitu industri penerbangan. Dulu mungkin cuma ada Garuda saja penerbangan itu. Terus ketika ada Garuda saja, dia yang bisa harga itu satu tiket bisa melambung tinggi dan yang memanfaatkan hanya elit-elit saja, para elit, karena masyarakat umum tidak mampu untuk membelinya. Terus ketika bertambahnya industri penerbangan seperti Lion, Batik, terus apalagi Arab Saudi Airlines dan lain sebagainya, itu banyak sekali itu, sehingga dia menekan yang namanya biaya, harga semakin rendah karena dia saling berkompetisi di situ. Ketika harga itu terjangkau oleh masyarakat, maka masyarakat juga memanfaatkan. Bisa dilihat grafik di sini, yaitu pada angka kenaikan pengguna. Ini baik domestik ataupun internasional. Ini melambung tinggi. Mulai dari tahun 2002 sampai 2005, ini nyaris tidak ada penurunan. Ada di tahun 2005 ini, tapi sedikit, yaitu tetap berbeda di tahun 2022. Contoh lagi pada industri telekomunikasi. Dulu industri telekomunikasi itu hanya satu, yaitu Telkomsel. Sekarang banyak sekali merek-merek ini, brand-brandnya itu ada Flexi, ada XL, ada Mentari, ada Indosat, ada AS, ada Mobile 8 dan lain sebagainya. Ada yang jempol, ini apa ini, saya kurang tahu juga, tapi banyak sekali ini. Nah, dulu ini hanya simpati saja yang merajai, walaupun nilai yang sangat tinggi sekali, harga yang sangat tinggi. Dulu simpati ini awal-awalnya SMS itu aja, SMS itu harganya sekali SMS itu bisa 2.000 sampai 3.000. Terus muncul brand-brand yang lain sehingga tergerus, harga semakin turun karena apa? Ini berkompetisi menekan biaya, yaitu menurunkan harga dan meningkatkan berbagai fasilitas gitu. Dan secara otomatis jumlah
jumlah pengguna pun juga akan meningkat. Karena apa? Bisa terjangkau oleh masyarakat secara umum. Dulu yang mampu menggunakan telekomunikasi berupa telepon, sambungan telepon ini hanya para elit saja. Karena dulu harga dari kartu perdana itu pun jutaan. Satu kartu perdana itu bisa 2 juta. Apakah masyarakat secara umum bisa mampu untuk membeli dengan harga 2 juta itu? Tidak. Jadi ketika ada banyak sekali industri yang masuk, secara otomatis dia akan menghempas semuanya dan Telkomsel berinovasi bagaimana ini untuk menekan dan lain sebagainya, dan tetap mempertahankan yang namanya kualitas karena ada pesaingnya, sehingga sampai sekarang kan tetap eksis Telkomsel itu, tapi terjangkau oleh masyarakat. Di samping industri penerbangan, telekomunikasi, retail pun juga seperti itu. Usaha retail dulu pusat perdagangan hanya terfokus di pasar. Sekarang karena semakin modern maka butuh yang namanya pasar modern. Semakin banyak masyarakat modern maka semakin juga banyak persaingan di situ, yaitu ada Carrefour, ada Indomart, ada Alfamidi, ada Alfamart, dan lain sebagainya. Pengunjung pun juga bertambah karena di situ saling berkompetisi mulai dari harga, kualitas, pelayanan, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di sini juga ada matrik, ada kolom. Yang jelas ini ada kenaikan yang mulai dari 23 sampai 2025. Nah, mulai dari ini ada tradisional dan lain sebagainya. Bisa dilihat. Mengapa hukum persaingan usaha itu penting? Karena di sini ketika ada persaingan pasti ada yang namanya gap di situ. Pasti ada namanya gap. Ketika gap itu tidak segera ditangani, tidak ada aturan, maka gap itu akan menjadi negatif. Jadi usaha itu tidak akan semakin lebih maju, tetapi akan semakin menurun. Ekonomi pun nanti berkembang, yaitu ekonomi negara juga menurun. Ketika ekonomi menurun, secara otomatis inflasi. Akan terjadi yang namanya inflasi. Nilai tukar rupiah akan naik, kayak gitu. Maka ini rentetannya sangat panjang sekali. Maka perlu adanya hukum persaingan usaha, yaitu yang mengatur dari perilaku. Ini secara spesifik saya tuliskan di sini, yaitu mengapa sih hukum persaingan usaha itu penting. Persaingan perlu adanya aturan main, karena di situ harus ada aturan mainnya. Ketika tidak ada aturan main, pelaku usaha itu akan seenaknya sendiri menjegal lawannya, membunuh kawannya, dan lain sebagainya. Padahal cita dari undang-undang itu sendiri, cita dari negara itu sendiri ingin memakmurkan masyarakat, ingin semuanya berkecimpung dari hal itu semuanya dalam dunia bisnis dan bisa memanfaatkan peluang usaha untuk kemakmuran. Nah, ini dalam pasar biasanya ada usaha-usaha dari pelaku usaha untuk menghindari atau menghilangkan terjadinya persaingan di antara mereka. Berkurangnya atau hilangnya persaingan memungkinkan pelaku usaha memperoleh laba yang jauh lebih besar. Tapi ini yaitu berlawanan dengan yang saya jelaskan tadi. Maksudnya apa? Ketika persaingan itu hilang, maka inovasi juga akan tidak ada. Maka perlu yang namanya hukum, yaitu aturan. Jadi persaingan itu biar tetap ada, akan tetapi persaingan itu tetap sehat. Jadi menyehatkan suatu persaingan itu. Ini tujuan dari hukum persaingan usaha. Bukan menghilangkan sama sekali. Ketika menghilangkan, kesejahteraan dari konsumen juga akan hilang. Gitu. Mengapa Indonesia itu baru ada undang-undang ataupun
peraturan persaingan usaha pada tahun 99. Sebelumnya hukum persaingan usaha itu sudah ada, akan tetapi belum secara spesifik dituliskan dalam bentuk undang-undang persaingan usaha, undang-undang perlindungan konsumen itu belum. Akan tetapi dia termaktub dalam undang-undang perdata, undang-undang perdagangan, perdata, KUH perdata, terus undang-undang perindustrian kayak gitu. Jadi belum secara spesifik aja. Nah, idenya itu muncul dari mana? Yaitu ketika ide-ide untuk membuat undang-undang persaingan usaha tersendiri itu sebenarnya yaitu diawali dengan pembentukannya, yaitu diawali dengan kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Departemen Perdagangan. Akan tetapi kemarin pada saat itu tidak didukung oleh pemerintah, yaitu tidak adanya political will di situ. Jadi sama saja, itu hanya sebatas gagasan. Sehingga itu ditanggapi oleh IMF pada tahun 98 itu ya. Jadi sebenarnya jauh dari sebelumnya itu wawasan-wawasan, gagasan-gagasan itu sudah ada, cuman tidak ada yang menanggapinya. Ini tujuan utama dari hukum persaingan usaha, tujuannya ya, agar persaingan antar pelaku usaha tetapi hidup, akan persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat, mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi, melindungi kebebasan konsumen dan produsen dalam berusaha, adanya efisiensi ekonomi, dan dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen. Ketika konsumen itu sejahtera, maka pelaku usaha pun juga akan sejahtera. Ini kesimpulan dari tujuan utama hukum perlindungan usaha. Di samping itu, ternyata di sini juga bisa melindungi usaha kecil dan bisa menciptakan keadilan, kejujuran, dan mengendalikan inflasi. Ini sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Terus, bagaimana seandainya dalam suatu kasus terkadang antara tujuan yang satu dengan tujuan yang lain itu bisa saling berbenturan. Maksudnya bagaimana? Apa yang dilakukan? Misalkan tujuan meningkatkan efisiensi, mungkin bisa berbenturan dengan tujuan melindungi usaha kecil. Contohnya itu seperti apa? Ketika harga itu ditekan, ketika penekanan suatu harga, maka usaha kecil, UMKM itu dapat bertahan tidak? Kayak gitu. Semisal ada pabrik, ada industri sandal gitu aja ya. Sandal itu kalau industri besar, dia mungkin bisa untung dengan harga 3.000 karena BEP-nya 2.000, untuk biaya produksinya 2.800. Kalau industri besar mungkin bisa itu di harga 3.000 karena perkalian dari itu dia mampu memproduksi dan mampu memasarkan dengan jumlah yang sangat besar sekali. Jadi 200 dikali 1.000 sandal setiap hari itu masih untung. Lah kalau usaha kecil, apakah mampu dia memproduksi 1.000 sandal kayak gitu? Karena biaya pokok itu masih sama, biaya pokoknya sama, misal 2.800 dengan keuntungan 200, itu usaha kecil apakah bisa bertahan kayak gitu. Maka di sini harus dipikirkan kemanfaatan harus ditimbang, yaitu harga diefisiensikan ataukah dibiarkan saja, ataukah usaha kecil nanti akan tergerus kayak gitu. Maka ini harus ada yang menjembatani di sini. Jadi pemerintah harus masuk dalam wilayah ini, menentukan harga dan pasarnya.
Asas dari hukum persaingan usaha itu apa? Yaitu keseimbangan antar pelaku usaha dan kepentingan umum. Seperti yang contoh tadi, yaitu memilih UMKM mati ataukah efisiensi biaya. Nah, ini tujuan Undang-Undang Persaingan Usaha itu sebenarnya ini, yaitu untuk menjaga kepentingan umum, menekan efisiensi ekonomi, mewujudkan kepastian kesempatan berusaha yang sama untuk masyarakatnya, mencegah adanya monopoli, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan. Nah, pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 ini apa saja yang dibahas di situ terkait dengan persaingan usaha? Yaitu memuat poin-poin perjanjian yang dilarang. Perjanjian yang dilarang itu apa aja? Kayak gitu nanti kita bahas, ataukah sudah ada, nanti bisa dibaca di materi saya. Materi saya bisa dibaca ya di website itu. Kegiatan yang dilarang itu apa saja? Posisi dominan. Posisi dominan itu apa? Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, penegakan hukum, dan ketentuan lainnya. Perjanjian yang dilarang. Ini ketentuan umumnya. Pelaku usaha itu siapa? Pelaku usaha itu setiap orang atau perorangan atau badan yang menjalankan usahanya untuk mendapatkan keuntungan. Dia yang berkedudukan di wilayah negara Indonesia. Dan ini baik perorangan ataupun badan itu ada perjanjian ataukah pokoknya terkait dengan kegiatan ekonomi yang dimana tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan itu, yaitu pelaku usaha. Ketentuan umum lainnya yaitu terkait dengan monopoli. Apa sih monopoli itu? Yaitu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tersebut oleh satu pelaku usaha, satu kelompok pelaku usaha. Jadi ini monopoli itu yaitu menguasai pasar. Semisal kopi itu yang jualan kopi harus saya. Jadi yang masuk kopi di pasar A ini harus saya semuanya. Ini namanya monopoli. Tidak ada pengusaha yang bisa masuk ke pasar sini. Ini namanya monopoli. Ini tidak diperbolehkan. Nah, ini dianggap penguasai itu ketika perseorangan itu ketika itu usaha perseorangan itu menguasai 50%. 50% itu sudah dikatakan menguasai. Kalau dia ada 2 orang atau lebih, itu 75% itu dianggap sudah menguasai. Jadi itu sudah melanggar aturan. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atau barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Nah, disinilah akhirnya muncul persaingan usaha tidak sehat. Kenapa? Tidak sehatnya di mana? Kan ada juga dia yang mendapat minat, tapi ada juga pelaku usaha yang tidak bisa memanfaatkan peluang usahanya di situ, kayak gitu. Jadi ini namanya tidak sehat. Di sini instrumen competition policy-nya, kebijakannya yaitu terkait dengan harga, terus perjanjian, dan lain sebagainya. Ini mutlak dilarang ketika dilakukan oleh pelaku usaha. Boleh sebenarnya monopoli itu dijalankan, akan tetapi yang menjalankan pemerintah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan barang di pasar, menyeimbangkan harga, itu boleh dilakukan. Tapi kalau untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi itu tidak diperbolehkan.
Nah, ini apa saja kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang tahun 99 nomor 5 ini, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atau atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar dengan konsumen oleh konsumen atau pelanggan pada pasar pendapatan yang sama. Dalam artian ini yaitu menjatuhkan harga pasar. Itu mematikan harga pasar itu tidak boleh. Semisal pada umumnya harga itu 5.000, ini ada persekongkolan, ada dia membuat harga 2.000. Nggak tahu itu bagaimana dia membuat harga 2.000 sehingga di pasar harga akan hancur. Itu tidak diperbolehkan. Ada pasal 7, ini juga ada, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, mengakibatkan jadinya persaingan usaha tidak sehat. Oh, ini yang dimaksud tadi yang saya jelaskan. Kalau yang atas tadi yaitu tidak tersebut barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau selain pada bersangkutan yang sama. Itu hampir mirip sih ini, yaitu dia tujuannya yaitu sama, untuk menghancurkan harga pasar. Di sini ada gambar yang menunjukkan skema atau struktur dari perilaku kinerja dari sebuah pasar itu sendiri, yaitu mulai dari karakteristik pasar. Itu adanya permintaan, elastisitas harga, substitusi, pertumbuhan pasar, jenis produksi, metode pembelian, penjualan, terus ada juga struktur pasarnya berupa diferensiasi produk, yaitu aneka ragamnya produk, terus adanya integrasi vertikal, terus ada perilaku usaha, yaitu strategi permainan harga, strategi produk, periklanan, penelitian dan pengembangan, rencana investasi, kolusi, merger, dan lain sebagainya. Ini semuanya yaitu kegiatan pasar sebenarnya. Yang ada di pasar itu seperti ini. Tapi ini semuanya harus diimbangi dengan adanya kebijakan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ketika ada persaingan, ada banyak sekali pelaku usaha di situ, ketika tidak diimbangi dengan yang namanya kebijakan, maka akan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Karena karakteristik pasarnya berbeda, struktur pasarnya juga banyak sekali perbedaan, perilaku pasarnya juga berbeda, kinerja itu juga berbeda. Dengan tujuan apa? Yaitu menginginkan, pelaku usaha itu menginginkan usahanya unggul dan dianggap oleh konsumen. Maka dia melakukan kinerja yang seperti apa, perilakunya seperti apa, itu akan ditentukan oleh pelaku usaha. Dan ketika itu semuanya tidak diimbangi dengan kebijakan pemerintah, maka akan timbul yang namanya persaingan usaha tidak sehat. Struktur pasar itu tadi kan ada monopoli, oligopoli, ada persaingan monopolistik, persaingan sempurna. Itu. Kalau monopoli itu hanya satu penjual, oligopoli hanya sedikit penjual. Terus berarti ini tidak hanya satu, kalau oligopoli itu bisa 2 atau 3, tetap penguasaan tapi 2 atau 3 atau 4. Kalau monopolistik yaitu adanya persaingan juga ada monopolinya, yaitu banyak penjual, produk terdiferensiasi, yaitu beragam produk, bebas keluar masuk, ini monopolistik. Tapi di situ ada unsur monopolinya. Kalau persaingan sempurna ini
masuk dalam kategori persaingan usaha sehat. Ini elemen struktur pasar ada market share, market power, concentration ratio, condition of entry. Struktur pasar ada monopoli. Karakteristiknya yaitu hanya dapat satu perusahaan saja di dalam satu pasar tertentu, tidak memiliki barang substitusi yang mirip, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, dapat menentukan harga, promosi iklan kurang diperlukan. Kalau oligopoli ini karakteristiknya menghasilkan barang standar atau barang yang berbeda corak, kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat kuat. Pada umumnya, perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Kalau persaingan monopolistik yaitu terdapat banyak penjual, produknya bersifat berbeda-beda corak, itu tadi terdiversifikasi, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan, pengaruhi harga, masuk ke dalam pasar relatif lebih mudah, promosi produk secara aktif. Struktur pasar yang keempat yaitu persaingan sempurna. Karakteristiknya seperti apa? Dalam pasar persaingan sempurna ini, barang yang diperjualbelikan homogen. Perusahaan di dalam pasar persaingan sempurna sebagai pengambil harga. Jadi di situ dalam persaingan itu kan sehat tadi kan ya. Jadi di situ bisa untuk pedoman harga dari sebuah produk. Itu bisa. Jumlah penjual dan jumlah pembeli sangat banyak sekali dan di situ tidak ada saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Tidak adanya hambatan bagi setiap penjual untuk masuk ke dalam pasar ataupun untuk keluar dari pasar. Jadi keluar masuk itu terserah, tidak ada yang melarang, tidak ada. Sama-sama pelaku usaha di pasar persaingan sempurna ini sama-sama menyadari bahwasanya kita butuh, bahwasanya konsumen juga butuh kita. Penjual maupun pembeli mengetahui seluruh informasi pasar secara sempurna. Jadi tidak ada yang menghentikan informasi harga, informasi produk, itu tidak ada di sini. Jadi ini benar-benar persaingan usaha yang sehat itu di pasar persaingan sempurna. Demikian itu tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Bisa dilihat untuk materi ataukah untuk menambah wawasan. Dilihat materi saya di website yang sudah saya share. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.